Pada tahap pertama ini, peneliti harus memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari pengetahuannya di bidang yang dipelajari. Kasus bisa diperoleh dari hasil pengamatan penelitian sendiri, hasil membaca, ataupun mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar dan lokakarya. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar disempitkan lagi menjadi topik yang selanjutnya menjadi sebuah kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, peneliti dapat merumuskan judul penelitian. Yang kedua adalah pengumpulan referensi. Setelah kasus diperoleh, peneliti harus mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya, bisa berupa jurnal, majalah ilmiah, ataupun hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga adalah penyusunan kerangka. Peneliti harus membuat daftar informasi apa yang akan dibutuhkan. Dengan adanya kerangka penelitian, dapat mengerucutkan informasi yang akan digali lebih dalam lagi. Yang keempat adalah pengumpulan data primer atau sekunder. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, kuesioner, wawancara pribadi, ataupun media lain yang dapat digunakan untuk memperoleh data lapangan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu yang berasal dari peneliti sebelumnya. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara ataupun observasi dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, sebab hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Yang keenam adalah validasi data. Validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan sesuai harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini, kegunaannya untuk mampu memberikan ciri keilmiahan yang baik dan benar. Validasi berhubungan erat dengan penanganan teknik pengumpulan data saat berada di lapangan guna mengumpulkan informasi. Yang terakhir adalah laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Secara garis besar, batang tubuh karya ilmiah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian pembahasan, dan bagian akhir.